Shalom, silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Irwan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam penggembalaan dan juga seluruh jemaat yang ada. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari perikop yang sudah sangat kita kenal, perikop yang sudah sangat familiar dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya. Ini perikop yang sering menjadi rujukan apabila ada diskusi-diskusi tentang iman, ya. Jadi sudah sangat familiar. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita katakan ya, atau ada di slide ya. Baik, perikopnya adalah saksi-saksi iman. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan 14. 1, 2, 3, ya. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya. Itu dan karena ia berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat. Karena iman ia yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang direncanakan dan dibangun Allah. Karena iman ia juga dan Sarah memperoleh untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang telah memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, sekalian ayat yang ke-15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu saja yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sederhana saja. Praktek iman, ya, praktek iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita memperhatikan pada ayat yang pertama dari pembacaan kita ini, yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi perikop ini mengajarkan kepada kita sebenarnya bagaimana teladan praktek
iman oleh saksi-saksi iman sebagaimana perikopnya itu yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, penulis kitab Ibrani ini ya ada yang mengatakan Rasul Paulus. Ada juga yang mengatakan tidak diketahui ya. Dan saya lebih memilih bahwa penulis kitab ini tidak diketahui ya. Mengapa demikian? Coba kita lihat di dalam surat sebentar ya. Galatia ya. Galatia pasal pertama ayatnya yang ke-11 dan 12. Bisa ditampilkan ya. Ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Lalu coba Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 2. Ya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau menyanyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula ya. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai ya. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa pendengar atau orang yang dituju oleh penulis kitab Ibrani ini atau orang-orang yang menulis kitab Ibrani ini adalah generasi kedua, ya. Generasi kedua karena generasi yang pertama adalah orang yang menerima langsung, ya. Menerima langsung dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Jadi penulisnya adalah orang yang menerima pemberitaan dari orang lain, bukan dari Tuhan. Sedangkan Rasul Paulus menyatakan bahwa dia langsung menerima dari Tuhan. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa bukan Rasul Paulus yang menulis. Yang menulis adalah orang lain. Banyak pendapat, ada yang mengatakan Barnabas, ada yang mengatakan bahkan Priscilla ya. Ada beberapa orang yang disebutkan yang biasa bersama-sama dengan dengan Paulus, tapi seorang tokoh seorang Bapak Gereja Origenes mengatakan tidak diketahui. Jadi saya lebih senang menyebutkan penulis kitab Ibrani tanpa menentukan siapa orang. Nah, penulis kitab Ibrani ini menulis kepada orang-orang Ibrani yang ada di Roma. Roma pada saat itu dalam keadaan yang sangat genting di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang selalu mencari-cari kesalahan dan selalu mencari-cari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, secara khusus orang-orang Ibrani, ya, orang Kristen dari suku Ibrani. Ya. Nah, pada saat itu memang kondisi mereka di sana dianiaya, mereka dicerca, mereka dipermalukan ya. Dan keadaan mereka sangat menderita. Oleh sebab itu penulis ini menyampaikan kepada penerimanya itu orang-orang Ibrani di Roma bahwa ya, dalam keadaan yang demikian sebenarnya orang-orang Ibrani ini bisa saja kembali kepada iman mereka sebelum mereka terima Yesus. Ya. Namun demikian penulis Ibrani menyampaikan bahwa ada satu pribadi. Itu sebabnya di dalam pasal 1 yang pertama langsung dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu, ya, setelah pada zaman dahulu Allah mengunjungi umatnya melalui para nabinya, sekarang melalui anaknya sendiri. Dan mereka yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus itu, ya, percaya kepada anak Allah, mereka harus teguh di dalam imannya. Apapun kondisinya, ya, jangan berbalik lagi kepada iman yang dahulu.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya melihat ini definisi iman secara praktis. Ya, secara praktis karena iman sebenarnya kalau kita melihat dari etimologi katanya atau dari bahasa aslinya itu dari kata pistis, ya, yang artinya yakin. Atau dalam bahasa dalam kata kerjanya pisteo, ya, pisteo, aku percaya. Ya, itu. Nah, di dalam aku percaya, dalam aku meyakini segala sesuatunya tentang siapa, tentang Yesus yang diberitakan di dalam pasalnya yang pertama itu, ya, percaya, di dalamnya ada penyerahan. Jadi kalau percaya itu bukan hanya percaya saja, gue percaya deh lu. Ya, di dalamnya ada penyerahan, di dalamnya ada penyandaran diri. Ya. Nah, suatu saat di suatu daerah ada terjadi perang antar desa gitu ya. Biasa kalau di dalam perang itu selalu muncul orang-orang yang hebat ya, muncul orang-orang yang jago lah gitu ya. Di dalam kondisi konflik atau apapun itu pasti ada muncul satu tokoh yang kemudian bisa diangkat menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika perang terjadi dari salah satu desa, nah dari desa ini ada yang jago gitu. Ditembak. Dulu kalau perang ada senjata rakitan. Isinya itu timah-timah dimasukkan, kemudian ketika ditembakkan dia menyembur dan mengenai lawan ya. Yang pada akhirnya mungkin bisa luka parah, bahkan bisa membawa kematian. Nah, ada yang muncul jagoan ketika ditembak nggak mempan, kebal ya, tembak nggak mempan. Dan itu berkali-kali. Pada akhirnya teman-teman sesama warga desa yang ikut berperang percaya dan meyakini dia. Lalu mereka kalau setelah perang itu mereka kalau ngobrol-ngobrol, gue percaya deh lu memang lu jago, ya. Hebat lah. Tetapi itu percaya, apakah percaya seperti yang dikatakan di dalam pistis atau pisteo? Tentu tidak. Karena tadi kita katakan bahwa pistis atau pisteo itu di dalamnya ada penyerahan diri. Ada penggantungan diri, penyandaran diri kepada sesuatu yang dipercayai atau pribadi yang dipercayai. Nah, ini tidak ada, itu berbeda tentunya. Percaya yang dimaksudkan di sini adalah percaya dan menyerahkan diri, menggantungkan diri kepada pribadi yang dipercayai. Tentu saja di sini yang dimaksudkan adalah Allah sendiri. Dalam hal ini tentu Tuhan Yesus sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam pasal yang pertama. Karena yang diberitakan di sini adalah tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah imam besar. Kalau kita perhatikan pasal-pasal sebelumnya, dia adalah lebih besar daripada malaikat. Dia adalah imam besar. Ya, ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi dan dia sendiri adalah juru selamat yang telah mengorbankan dirinya. Kalau dulu zaman perjanjian lama ya, orang-orang Ibrani ini paham benar tentang perjanjian lama. Kalau dulu untuk korban penebus dosa, korban keselamatan itu menggunakan hewan ya. Tetapi Yesus Kristus yang adalah imam besar, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak lagi memerlukan korban. Karena korban kita Yesus Kristus untuk keselamatan kita satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya katakan ini praktis. Ya, iman secara praktis. Jadi setelah kita mengimani sebagai dasar tadi,
kita juga harus mengimani secara praktis. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yang praktek imannya akan kita lihat bersama-sama nanti melalui tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman. Ya. Nah, saya memberikan ilustrasi lagi tentang iman yang salah. Tadi iman tentu tidak demikian ya. Ada munculnya seorang tokoh yang jagoan. Lalu satu ketika dua orang aktivis gereja naik motor ngebut ya di atas kecepatan rata-rata, lalu polisi datang mencegat mereka lalu di stop. Kenapa Anda naik motor kencang sekali melebihi batas kecepatan di daerah ini? Apa Anda tidak takut akan keselamatan Anda? Ya, kalau jatuh kan Anda mati. Lalu dengan yakinnya pemuda ini mengatakan, kan ada Yesus bersama dengan kami, katanya. Oh, kalau begitu saya tilang kamu karena bercengan 3 orang. Ya. Nah, ini suatu keyakinan juga yang salah gitu ya. Suatu penyerahan diri yang salah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana praktek iman? Itu menjadi pertanyaan. Bagaimana praktek iman yang sebenarnya? Nah, kita akan bersama-sama belajar dari beberapa saksi iman ini. Beberapa tokoh iman ini ya tentang praktek iman. Coba kita lihat ayatnya yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Coba kita lihat Habel dan Kain. Ya. Mereka mempersembahkan hasil pekerjaannya masing-masing. Ya. Lalu salah satu mempersembahkan korban hewan, yang satu hasil bumi, ya, yang satu diterima dan yang Kain tidak diterima. Habel diterima korbannya. Ya, ini menjadi perdebatan teologis, ya. Ada yang mengatakan, mengapa Kain ditolak? Bapak Ibu boleh? Mengapa Kain ditolak persembahannya? Mengapa Habel Ini perdebatan teologis, ya. Tapi coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya. Jadi kelihatan di sini bahwa korban persembahan Kain tidak semata-mata diperhitungkan dari jenis persembahannya. Ya. Terutama adalah dari kualitas hidupnya. Mengapa persembahannya ditolak? Karena perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kalau begitu, ya, kita lihat bahwa perbuatan Habel sepanjang hidupnya itu selalu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Perbuatannya benar. Ini yang menjadi kebenaran.
Mengapa persembahan Habel itu diterima? Karena sepanjang hidupnya, track recordnya itu dia hidup di dalam kebenaran. Nah, dari cerita tentang Kain dan Habel ini kita bisa melihat ya, yang pertama, tidak ujuk-ujuk toh, tidak tiba-tiba Habel memberikan persembahan, Kain memberikan persembahan. Mereka belajar dari orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa, bahwa mereka perlu bekerja. Ya. Nah, setelah melihat orang tuanya itu bekerja, hasil dari pekerjaannya itu haruslah dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ini perlu bekerja. Ya. Kita perlu berkarya. Ya. Ini adalah pelajaran karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, tanah dikutuk. Tanah dikutuk. Bukan Adam yang dikutuk ya. Yang dikutuk itu tanahnya. Adam tidak dikutuk. Barulah kemudian dikutuk setelah Kain, dan Kain kemudian dikutuk. Ya. Yang dikutuk tanahnya. Ya, terkutuklah tanah karena dan engkau akan menghasilkan semak belukar, dan manusia itu akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau perhatikan nanti di dalam Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia dalam dosa, ya, di sana Tuhan tidak mengutuk Adam. Yang dikutuk adalah tanah. Ya. Nah, itu sebabnya manusia bekerja keras, dan setelah Kain membunuh adiknya, dia pun dikutuk, dia harus bekerja keras, dan kemudian bahkan Kain sendiri ketakutan akan dibunuh karena dia telah membunuh. Ya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita bergereja ada persembahan-persembahan yang kita berikan. Apakah perpuluhan, apakah diakonia, atau jenis apapun, pembangunan dan lain sebagainya. Yang terutama harus kita pegang adalah kualitas dari kehidupan kita sebelum materinya itu sendiri. Ya, itu penting. Ya, di dalam gereja itu penting. Karena firman Tuhan mengatakan agar ada perbendaharaan di rumahku. Ya, ada ketersediaan makanan di rumahku. Itu penting karena itu akan dipakai untuk operasional gereja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kualitas hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Itu lebih penting daripada persembahan itu sendiri. Tapi saya percaya ketika kualitas kehidupan kita itu baik dan benar, maka persembahan kita juga akan memberikan yang terbaik. Saya percaya itu. Sebaliknya, kalau kualitas kehidupan kita tidak benar, maka kita pun memberikan persembahan asal-asalan. Ya, asal-asalan. Nah, mari kita dalam kehidupan kita ini, kita belajar ya bagaimana berkarya. Bagaimana hasil karya kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, persembahan yang betul-betul berkenan. Dan tidak hanya melihat kepada materinya, tetapi kualitas kehidupan kita. Hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mempraktekkan iman kita ya, sesuai yang diteladankan oleh saksi-saksi iman. Yang kedua, coba kita lihat
Kita lihat Henokh, ya. Ayatnya yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman Henokh hidup berkenan kepada Allah. Karena iman disebutkan di dalam Kejadian ya bahwa ia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita juga harus hidup berkenan kepada Allah. Bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu ada dua ya. Gereja sebagai organisasi dan gereja sebagai organik, sebagai organ. Nah, gereja sebagai organisasi di persekutuan semacam ini adalah gereja sebagai organisasi. Tetapi kita berada di luar, dimanapun Tuhan menempatkan kita, pada suatu saat saudara dan saya adalah gereja sebagai organik. Ya, sebagai organ. Gereja. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Saudara siapa? Bait Allah. Saudara adalah gereja. Saya adalah gereja. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau saudara dan saya ini adalah bait Roh Kudus, itu artinya adalah bait Allah juga ya. Yang artinya adalah kita ini adalah gereja sebagai organ, sebagai organik. Jadi ketika berada di mana-mana, Tuhan mempercayakan kita apakah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saudara dan saya adalah gereja. Dan sebagai gereja memiliki paling tidak 3 tugas. Yang pertama persekutuan, yang kedua kesaksian, dan yang ketiga diakonia. Ya. Koinonia, marturia, dan diakonia. Kita harus berfungsi demikian. Bisa membuat suatu persekutuan. Kita bisa bersaksi, marturia, memberitakan firman Tuhan. Dan kita bisa berdiakonia. Ya. Mewujudkan kasih Tuhan. Melalui diakonia. Hidup berkenan kepada Allah. Sebagaimana Henokh. Ya. Tentu bukan endingnya kita ingin diangkat seperti Henokh juga ke surga ya. Tahu-tahu, mana? Belum waktunya, belum umurnya 70 sudah hilang. Juni hilang kemana? Oh, bergaul dengan Allah. Dia sudah terangkat ke surga. Bukan seperti ya. Tetapi pada akhirnya saudara dan saya yang bergaul dengan Allah akan bersama-sama dengan Allah di sana. Di rumahnya yang kudus. Hidup saudara dan saya ini dimanapun Tuhan menempatkan, kita harus berkenan kepada Allah. Ya. Hidup menurut firman Tuhan. Yang berikutnya, coba kita lihat praktek iman. Nuh, ya. Ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat ya, hal yang tidak masuk akal. Bikin kapal di atas gunung. Masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Mestinya bikin kapal di mana? Di laut atau di tepi-tepi sungai yang besar. Itu ya, untuk alat transportasi. Tapi ini bikin kapal di atas gunung. Jadi masuk akal juga kalau ada yang kemudian mencemooh dia. Ya. Kalau kita ketemu orang bikin itu, mungkin kita bagian daripada yang mencemooh. Mungkin ya. Wah, gimana sih kamu bikin kapal kok di atas gunung, emang mau apa, air mana yang mau datang, kan gitu ya kira-kira. Cemooh. Tetapi karena iman, ya, dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, ini menyangkut iman yang tadi, yang pisteo itu, yang pistis itu, dan juga menyangkut prakteknya, ya. Yang tadi adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Semuanya ada di sana. Dia membuat, walaupun dia dicemooh, kemudian ditertawakan, dia tetap maju. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus setelah pencurahan Roh Kudus, ya, memberitakan firman kemana-mana, mereka disangka orang apa? Orang gila ya. Karena memang hal-hal yang mereka lakukan tidak masuk akal. Ya, hidup di dalam Tuhan itu seringkali kita bertemu, kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Praktek iman, ya, iman yang berbicara sehingga hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Pada akhirnya apa yang terjadi tentang Nuh? Dia membuat kapal, lalu Tuhan menurunkan hujan dan kemudian banjir ya, air bah, dan pada akhirnya kita melihat karena iman keluarga Nuh diselamatkan. Orang-orang yang tadinya diberitahu bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah, mereka mengolok-olok, mereka tidak percaya, bahkan menghina, mereka semua habis ditelan oleh air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kita boleh mencontoh ini dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ya, kita harus percaya bahwa oleh karena iman, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak masuk akal dapat kita lakukan. Yang berikutnya coba kita lihat. Abraham, kita mencontoh teladan praktek iman dari Abraham. Ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, Abraham meninggalkan rumahnya. Kita nggak tahu, rumahnya Abraham berlantai 3. Orang kaya, ya. Tetapi dia rela pergi, ya, ke suatu tempat yang tidak dia ketahui sama sekali. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan menjanjikan demikian, belum terbukti, tidak terlihat. Tetapi iman mengatakan saya mendapatkannya. Ya, Abraham pergi dengan taat. Saudara kasih Tuhan,
Iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Itu ibarat dua sisi mata uang. Satu uang dengan dua sisi. Ya. Jadi ketika kita beriman, tentulah di dalamnya ada ketaatan. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, cukup 4 ya. Habel, Henokh, kemudian Abraham ya, Nuh dan Abraham. Ini menjadi contoh atau teladan bagi kita untuk praktek iman kita. Karena mempraktekkan iman akan berimplikasi di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita tahu, dengan mempraktekkan iman, maka akan berimplikasi kepada pemenuhan Tuhan. Akan berimplikasi kepada jawaban Tuhan terhadap segala pergumulan kehidupan kita. Sebagaimana Nuh, sebagaimana Kain dan Habel. Sebagaimana Habel didengarkan oleh Tuhan, diterima persembahannya oleh Tuhan. Dan itu juga akan berimplikasi dalam kehidupan kita. Ketika kita mempraktekkan iman. Hidup menurut kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua. Ya, bahwa ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Allah. Kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka kehidupan kita akan berimplikasi kepada hal-hal yang kekal. Ya, akan berakibat kepada hal yang kekal. Ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang ketiga, melalui Nuh, ya, Tuhan akan menjagai kita. Dan yang berikutnya melalui Abraham, ya, melalui Abraham, Tuhan akan menyertai saudara dan saya di dalam pengembaraan kita di tengah-tengah dunia ini, di mana kita hidup sebagai perantau. Ya, karena kewarganegaraan kita tadi adalah di surga. Mari dalam kehidupan kita mempraktekkan iman sebagaimana yang telah dicontohkan oleh saksi-saksi iman tadi. Tuhan Yesus memberkati.